Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bimbingan KSNK tahun 2022 untuk bidang studi geografi. Nah, pada bimbingan yang kedua ini nanti kita pelajari mengenai bencana dan mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana dan bencana ini submateri yang akan kita pelajari itu berkaitan dengan pengertian bencana, jenis-jenis bencana, upaya penanggulangan bencana, dan pembahasan soal KSNK tahun 2020 dan 2021. Nah, soal-soal mengenai bencana dan mitigasi bencana itu tidak terlalu sulit. Yang terpenting kita harus memahami kenapa bencana itu bisa terjadi, nah apa manfaat dari mitigasi bencana dan bagaimana upaya penanggulangan bencana tersebut. Nah, untuk lebih pahamnya kita langsung saja ke contoh soal. Di sini akan kita bahas contoh soalnya, soal tahun 2020 dan 2021 yang sudah diujikan tahun kemarin. Yang pertama itu ada di soal KSNK Geografi tahun 2021, tepatnya pada soal nomor 21 sebagai berikut. Pada peristiwa bencana tsunami tahun 2004 yang lalu di Aceh, penduduk Pulau Simalue yang dekat dengan fokus gempa 9 magnitudo itu justru banyak yang selamat. Hal ini karena, jadi kenapa penduduk di Kepulauan Simalue ini bisa selamat dengan kekuatan gempa 9 magnitudo yang disertai dengan tsunami? Pilihan jawaban A itu penduduknya sedikit, pilihan jawab B, pilihan jawaban B pantainya terjal, pilihan jawaban C pantainya masih asri dengan hutan bakau, pilihan jawaban D di pantainya terdapat bangunan tanggul yang tinggi, pilihan jawaban E adanya legenda Smong yang dipercaya penduduk setempat untuk berlari ke atas bukit begitu merasakan gempa bumi. Oke, kira-kira dari soal nomor 21 apa jawaban yang tepat? Berkaitan dengan penduduknya sedikit, nah untuk diketahui jumlah penduduk di Kepulauan Simalue saat ini tercatat sekitar kurang lebih 8.000 penduduk. Nah, yang kedua, pantainya terjal atau poin B pantainya terjal. Nah, kondisi pantai yang ada di Kepulauan Simalue itu tidak terjal melainkan landai. Memang kondisi pantai itu dapat menentukan tinggi besarnya gelombang tsunami. Kalau kondisi pantainya terjal itu membawa air atau ombak arus laut yang besar ke daratan. Yang C, pantainya masih asri dengan hutan bakau. Nah, hutan bakau itu dapat juga membantu kita dalam mitigasi bencana tsunami. Artinya, pantai yang dilengkapi dengan hutan bakau yang banyak itu dapat memecah gelombang tsunami. Yang D, di pantainya terdapat bangunan tanggul yang tinggi. Nah, bangunan tanggul yang tinggi itu juga dapat membantu memecah gelombang tsunami, tetapi itu tidak efektif. Nah, di E itu adanya legenda Smong yang dipercaya penduduk setempat untuk berlari ke atas bukit begitu merasakan gempa bumi. Nah, kita lihat karakteristik soal nomor 21 itu menanyakan kenapa penduduknya bisa selamat. Nah, alasan kenapa penduduk di Kepulauan Simalue bisa selamat saat terjadi tsunami tahun 2024 itu didasarkan atas adanya legenda Smong yang dipercaya penduduk setempat untuk berlari ke atas bukit begitu merasakan gempa bumi. Nah, jadi untuk nomor 21 jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang E. Nah, apa itu legenda Smong? Legenda Smong itu eh, kepercayaan penduduk setempat ketika terjadi gempa bumi itu bersiap untuk lari ke atas bukit atau ke tempat yang tinggi. Oke, kita lihat legenda Smong ini. Nah, beginilah bunyi legenda Smong. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, dengarlah sebuah cerita pada zaman dahulu tenggelam satu desa. Begitu mereka tuturkan. Diawali gempa bumi, disusul ombak besar sekali, tenggelam seluruh negeri. Tiba-tiba saja, jika gempa buminya kuat, disusul air laut yang surut, maka segeralah lari. Tempat kalian yang lebih tinggi, itulah Smong namanya. Sejarah nenek moyang kita, ingatlah ini betul-betul pesan dan nasihatnya. Nah, jadi dari legenda Smong atau syair Smong ini itu memberikan pelajaran kepada anak cucunya ketika terjadi gempa bumi, eh, segeralah berlari ke tempat yang tinggi agar tidak terkena tsunami.
Maka untuk jawaban nomor satu itu adalah E, yaitu jawaban legenda Semong. Nah, dari syair Semong ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adat istiadat masyarakat Simalue untuk mencari tempat yang tinggi merupakan mitigasi bencana yang paling tepat saat terjadi gempa bumi yang diikuti surutnya air laut. Oke, paham sampai di sini? Selanjutnya untuk soal yang nomor 22 di KSNK Geografi tahun 2021, soalnya adalah jalur kawasan paling rawan gempa bumi pada sistem bujur kepulauan adalah A sepanjang busur magmatik, yang B sepanjang busur luar, yang C sepanjang cekungan busur belakang, yang D sepanjang busur vulkanik, dan E seluruh jawaban di atas benar. Nah, jalur-jalur kawasan paling rawan gempa bumi pada sistem bujur kepulauan itu berada tepatnya pada sepanjang busur luar. Untuk jawabannya adalah jawaban yang B. Kenapa sepanjang busur luar? Kita bahas. Coba perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu merupakan jalur pegunungan atau sirkum. Nah, sirkum di Indonesia itu diapit oleh dua sirkum atau jalur pegunungan muda yang aktif, yaitu jalur pegunungan sirkum Pasifik yang berada di sebelah kanan dan jalur pegunungan sirkum Mediterania yang berada di sebelah kiri. Nah, apa itu jalur sirkum Pasifik? Jalur sirkum Pasifik adalah jalur pegunungan yang membentang dari pegunungan Andes pada benua Amerika, tepatnya di Amerika Selatan, kemudian menuju pegunungan Rocky di Amerika Utara, terus lanjut ke Jepang, kemudian negara-negara di Asia Tenggara yang dilalui oleh sirkum Pasifik seperti Indonesia, Filipina. Nah, di Indonesia dilewatinya yaitu pada Kepulauan Sulawesi, kemudian Kepulauan Halmahera hingga pada Kepulauan Papua. Nah, sedangkan untuk jalur pegunungan sirkum Mediterania itu berada di sebelah kiri. Nah, jalur pegunungan sirkum Mediterania adalah jalur pegunungan yang membentang dari benua Eropa, tepatnya pada pegunungan Alpen, kemudian menuju ke Italia, melewati gunung Etna di Italia. Lalu jalur ini menyambung masuk ke benua Asia di pegunungan Himalaya. Nah, di Indonesia kemudian masuk melalui Kepulauan Sumatera. Nah, oleh sebab itu Indonesia rawan akan bencana Gunung Merapi yang disebabkan oleh Indonesia diapit oleh dua jalur pegunungan muda, yaitu jalur pegunungan sirkum Pasifik dan jalur pegunungan sirkum Mediterania. Atau kita kenal dengan Ring of Fire, cincin api dunia yang mengapit kepulauan Indonesia. Nah, pada gambar yang nomor 2 itu yang garis hitam merupakan busur dalam yang vulkanik, sedangkan garis putih yang putus-putus itu busur luar yang non-vulkanik. Nah, kita perhatikan karakteristik dari sirkum Mediterania itu terdapat dua busur, ada busur vulkanik dan busur non-vulkanik. Nah, busur vulkanik itu menyebabkan Indonesia rawan gunung meletus, sementara non-vulkanik itu untuk gempa bumi. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke pembahasan tentang busur yang mengapit kepulauan Indonesia. Berdasarkan kedua gambar tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasannya Indonesia menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Nah, pegunungan sirkum Mediterania itu membentuk dua busur pegunungan, yaitu busur luar dan busur dalam. Nah, busur luar ini itu bersifat vulkanik karena berhubungan dengan proses subduksi atau proses penghunjaman dua lempeng. Kemudian, lempeng yang menghujam tadi meleleh menjadi magma dan menjadi gunung berapi. Nah, busur pegunungan ini ditemukan di sepanjang bukit barisan yang ada di Pulau Sumatera, jalur gunung api di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, Solor, Wetar, Kepulauan Banda, dan Pulau Saparua. Nah, gunung api yang ada di busur dalam antara lain Gunung Leuser, Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Agung, dan Gunung Rinjani. Nah, maka dapat kita simpulkan kalau busur dalam itu bersifat vulkanik, artinya terjadinya
gunung meletus. Sementara untuk busur luar itu kaya akan gempa bumi, karena busur luar ini tidak bersifat vulkanik, karena hanya merupakan rangkaian pegunungan lipatan akibat tumbukan di tepi lempeng. Nah, busur pegunungan ini terdapat di Pulau Simelewu, Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano. Busur luar kemudian membentuk jalur pegunungan dasar laut sepanjang pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa. Busur pegunungan ini kembali muncul di daratan Pulau Sewu, Rote, Timor, Babar, Kepulauan K, Pulau Seram, dan Pulau Buru. Nah, kalau kita lihat soal yang tadi, jalur kawasan paling rawan gempa bumi pada sistem busur kepulauan adalah, maka jawabannya sepanjang busur luar, karena busur luar sifatnya non-vulkanik, artinya terjadi karena pertumbukan lempeng. Sementara kalau busur dalam itu menyebabkan gunung api. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 23 di soal KSNK Geografi 2021. Soalnya adalah contoh mitigasi struktural adalah A. Membangun masyarakat sadar bencana, B. Menentukan jalur-jalur evakuasi, C. Membuat tayangan-tayangan tentang penyelamatan dari bencana, D. Membangun jaringan sukarelawan penanggulangan bencana, yang E. Membuat pelatihan cara penanggulangan bencana. Nah, mitigasi bencana itu ada yang bersifat struktural dan ada yang bersifat non-struktural. Nah, apa itu struktural? Kalau struktural itu pencegahan atau meminimalisir dampak dari bencana tadi melalui pembangunan teknologi. Sedangkan kalau non-struktural itu melalui undang-undang atau ada aturan dari pemerintah. Untuk lebih jelasnya kita ke pembahasan. Nah, mitigasi secara struktural itu merupakan upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi. Misal membuat waduk, membuat alat pendeteksi aktivitas vulkanisme atau gunung berapi, early warning system itu alat untuk mendeteksi tsunami, serta membuat bangunan tahan gempa. Nah, jadi artinya melalui mitigasi secara struktural dengan pembangunan sarana prasarana itu dapat meminimalisir dampak dari akibat bencana yang ditimbulkan. Maka untuk non struktural itu melalui undang-undang. Maka untuk soal nomor 23 ini dari penjelasan tentang mitigasi struktural dan non struktural, maka dapat disimpulkan bahwasannya untuk poin A, membangun masyarakat sadar bencana itu merupakan contoh mitigasi non struktural. Menentukan jalur-jalur evakuasi itu merupakan contoh mitigasi struktural. Nah, karena pada jalur-jalur evakuasi itu proses pembangunannya melalui teknologi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau struktural itu pembangunannya melalui teknologi. Yang nomor C, membuat tayangan-tayangan tentang penyelamatan dari bencana itu non-struktural. Membangun jaringan sukarelawan juga non-struktural. Yang E, membuat pelatihan cara penanggulangan bencana juga merupakan non-struktural. Untuk nomor 23 yang struktural contohnya adalah yang B, menentukan jalur-jalur evakuasi. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, nomor 24, pemahaman tentang potensi bencana akan efektif dengan cara A. Kuliah dari pakar bencana, B. Sering latihan evakuasi, C. Membangun masyarakat sadar bencana, yang D. Tayangan video tentang bencana, yang E. Pertunjukan wayang yang disisipi pesan-pesan tentang bencana. Nah, nomor 24 itu tidak sulit. Di sini pemahaman tentang potensi bencana yang paling efektif. Nah, yang paling efektif adalah jawaban yang C, membangun masyarakat sadar bencana. Artinya kalau masyarakat tadi sudah sadar terhadap bencana, maka potensi-potensi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, penanggulangannya dapat dilakukan secara efektif. Jadi intinya harus sadar masyarakat itu terlebih dahulu. Untuk nomor 24 itu yang C, membangun masyarakat sadar bencana. Selanjutnya kita ke soal KSNP Geografi 2021 masih terkait dengan bencana dan mitigasi bencana. Pada soal nomor 4, kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera bagian timur hampir terjadi setiap tahun. Contohnya seperti Jambi, Riau, Palembang, itu rata-rata setiap tahun itu terjadi kebakaran hutan.
Nah, disebabkan oleh apa atau karena apa? Yang A, sengaja dilakukan secara serentak. Yang B, adanya periode kering yang panjang. Yang C, kelimpahan bahan mudah terbakar. Yang D, bertiupnya angin kering dan panas. Yang E, kekurangan pasukan pemadam kebakaran. Nah, di sini daerah bagian timur, Pulau Sumatera khususnya itu Riau, itu karakteristik dari daerah Riau itu kaya akan lahan gambut. Nah, lahan gambut ini itu banyak mengandung eh, karbon. Nah, sifat dari karbon ini itu sangat panas dan mudah terbakar. Artinya kayu-kayu yang busuk pada lahan-lahan gambut itu banyak menyimpan karbon yang menyebabkan karbon ini ketika kering atau kayu yang telah membusuk tadi kering, maka itu lama-kelamaan mudah terbakar. Untuk nomor 4 ini, kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera itu karena adanya kelimpahan bahan mudah terbakar. Maka jawaban nomor 4 itu adalah jawaban yang C. Yang nomor 5, tsunami mengancam setiap kawasan pesisir yang berhadapan dengan Samudra Hindia karena A, merupakan samudra terluas, B, terdapat deretan gunung api aktif, C, banyaknya terjadi percobaan nuklir bawah laut, yang D, adanya zona subduktif aktif, dan E, sering ada angin siklon yang besar. Nah, untuk nomor 5 itu jawabannya adalah karena adanya zona subduktif aktif. Nah, apa itu zona subduktif aktif? Itu adalah subduksi itu proses pertumbukan lempeng yang saling menghujam. Nah, ketika lempeng saling menghujam itu menyebabkan gempa bumi. Nah, gempa bumi tadi itu dapat memicu terjadinya tsunami. Jadi tsunami yang ada di kawasan pesisir yang berhadapan dengan Samudra Hindia itu disebabkan karena ada zona subduktif aktif yang terdapat di Samudra Hindia tadi. Maka untuk nomor 5 jawabannya adalah yang D. Soal yang nomor 15 di KSNK Geografi tahun 2020. Nah, ini kita bahas soal yang 2020. Pembakaran hutan dan lahan tanaman liar merupakan bencana bagi manusia karena dapat mencemarkan udara dan mengancam kehidupan manusia. Bahaya lain dari pencemaran udara adalah apa bahaya lain dari pencemaran udara? Nah, bahaya dari pencemaran udara ini adalah perubahan iklim. Nah, kenapa pencemaran udara dapat mengalami perubahan iklim? Kita perhatikan ketika pembakaran hutan dan lahan tanaman liar, itu asapnya akan berada di atmosfer. Nah, atmosfer itu menjadi panas ketika zat karbon hasil pembakaran itu bertumpukan di atmosfer. Nah, zat karbon yang bertumpuk di atmosfer itu menyebabkan terjadinya perubahan iklim dalam artian yang seharusnya pada bulan ini kita mengalami musim hujan, tapi tidak hujan. Yang sebenarnya terjadi musim kemarau malah turun musim hujan. Artinya iklim kita sudah berganti akibat banyaknya zat-zat karbon yang menumpuk di lapisan atmosfer bumi kita. Salah satunya itu disebabkan oleh pembakaran hutan dan lahan tanaman liar. Selain itu juga karena asap kendaraan bermotor juga dapat memicu banyaknya zat-zat karbon yang ada di lapisan atmosfer kita. Untuk nomor 15 adalah perubahan iklim, jawaban yang nomor B. Kita ke soal nomor 18. Pengelolaan bencana yang bermuara pada pengurangan risiko semestinya difokuskan pada tahapan apa? Artinya mitigasi bencana ini pada tahap apa difokuskan yang lebih baiknya? Yang A, tanggap darurat, B, rehabilitasi, C, rekonstruksi, D, kesiapsiagaan, dan E, evakuasi dan penyelamatan. Nah, pengelolaan bencana yang paling baik agar risiko yang tadi sedikit itu yang tepatnya difokuskan pada tahap kesiapsiagaan. Nah, untuk nomor 18 jawabannya yang D, kesiapsiagaan. Nomor 19, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat saat ini banyak disosialisasikan oleh pemerintah karena A, efektif dan efisien, B, murah dan hemat, C, cepat dan tepat, D, rencana terstruktur, dan yang E, jiwa gotong royong. Nah, untuk nomor 19, jawabannya adalah karena efektif dan efisien. Artinya tidak membutuhkan biaya tempat yang sangat luas.
Maka untuk nomor 19 adalah jawaban yang efektif dan efisien. Nomor 20, pembuatan peta rencana tata ruang berbasis analisis pengurangan risiko bencana merupakan salah satu wujud mitigasi apa? A. Keruangan, B. Kewilayahan, C. Struktural, D. Kelingkungan, dan E. Non-struktural. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mitigasi bencana itu ada yang secara struktural pencegahannya, ada yang secara non-struktural. Kalau struktural tadi kan proses pembangunan, artinya pembangunan tadi nyata menggunakan teknologi. Artinya pembangunan tadi besar-besaran, artinya pembangunannya besar. Kalau non-struktural itu berdasarkan aturan dari pemerintah. Maka kalau kita membuat peta rencana tata ruang itu sudah dilakukan oleh BNPB. Nah, BNPB ini contoh dari mitigasi non-struktural. Maka nomor 20 jawabannya adalah non-struktural. Jawaban yang I. Oke, mungkin ini dulu. Sampai di sini. Kalau ada yang ragu atau yang ingin ditanyakan, silahkan saja ajukan di kolom komentar. Nah, untuk kedepannya akan kita lanjutkan ke pembahasan materi yang ketiga. Oke, saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.